Awalnya gelap, bukan karena dunia tak bercahaya, tapi karena hati belum mengenal arah. Langkah terasa berat, pikiran penuh, dan dada sempit oleh harap yang bersandar pada selainnya. Itu adalah potongan dari sebuah teks puitis yang dikirimkan oleh pendengar kita hari ini. Dan jujur saja Alex, saat membacanya pertama kali rasanya seperti ada yang menonjok ulu hati. Kita sering bicara soal kesehatan mental, soal produktivitas, soal healing, tapi jarang kita menyentuh akar dari rasa berat itu sendiri. Apakah rasa berat itu murni psikologis atau ada dimensi spiritual yang sering kita abaikan? Hari ini kita akan membedah sebuah topik yang saya sebut sebagai arsitektur transformasi jiwa. Bukan sekedar motivasi ayo semangat, tapi kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan hati manusia saat mereka bergerak dari fase gelap menuju cahaya. Saya Chloe dan di sini sudah ada Alex yang siap mengajak kita menyelam lebih dalam. Senang bisa kembali di sini, Chloe. Dan kamu benar, teks yang kamu bacakan tadi itu menarik sekali, karena ia menangkap esensi dari apa yang dalam psikologi Islam disebut sebagai tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, tapi dikemas dalam bahasa pengalaman manusia yang universal. Rasa berat dan sempit itu adalah gejala, bukan penyakit utamanya. Oke, mari kita mulai dari situ. Langkah terasa berat, dada sempit. Secara medis, ini terdengar seperti gejala kecemasan atau anxiety. Tapi, teks ini bilang penyebabnya adalah harap yang bersandar pada selainnya. Apakah ini tidak terlalu menyederhanakan masalah kompleks manusia? Seolah-olah bilang, kamu stres karena kurang iman. Itu pertanyaan kritis yang bagus. Dan jawabannya, tidak. Ini bukan penyederhanaan jika kita memahaminya dengan benar. Mari kita bedah. Dalam psikologi modern, kita mengenal istilah locus of control. Ketika kebahagiaan atau ketenanganmu 100% bergantung pada hal-hal di luar dirimu, validasi atasan, jumlah uang di bank, kesetiaan pasangan, itu disebut external locus of control. Masalahnya, hal-hal eksternal itu sifatnya volatile, mudah berubah. Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, menjelaskan konsep yang serupa, tapi lebih dalam. Beliau menggambarkan hati itu seperti cermin. Ketika hati bersandar pada selainnya, dalam bahasa Al-Ghazali disebut hub al-dunya atau cinta berlebih pada dunia, maka hati itu menjadi buram. Dada sempit itu adalah respons fisiologis dan psikologis karena jiwa kita mencoba berpegang pada sesuatu yang rapuh. Ibarat kamu mencoba berdiri stabil di atas perahu kecil di tengah badai. Pasti pusing dan mual. Transformasi jiwa dimulai saat kamu sadar bahwa kamu sedang berdiri di atas perahu yang salah. Jadi, rasa gelap yang disebut di puisi itu bukan karena situasi hidupnya buruk, tapi karena salah sandaran. Karena saya sering melihat orang yang hidupnya terlihat sempurna, karir bagus, keluarga oke, tapi mereka merasa kosong, gelap. Tepat sekali. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menulis dalam bukunya Man's Search for Meaning bahwa manusia bisa bertahan dalam penderitaan fisik yang paling mengerikan sekalipun jika mereka punya makna atau purpose. Sebaliknya, manusia bisa hancur di tengah kenyamanan jika mereka kehilangan makna. Dalam konteks puisi tadi, gelap itu adalah hilangnya orientasi. Mata berfungsi, tapi hati buta arah. Cahaya yang dimaksud dalam teks itu, cahaya datang bukan dari luar tapi dari dalam, adalah momen insight. Momen ketika seseorang menyadari, tunggu dulu, yang mengatur ombak ini bukan saya hanya penumpang. Itu adalah titik balik spiritual yang krusial. Ini membawa kita ke bagian yang paling menyentuh buat saya. Di titik itu, air mata bukan lagi tanda lemah, melainkan tanda pulang. Kita hidup di budaya yang sering bilang jangan nangis, laki-laki nggak boleh cengeng, atau kuat dong. Tapi di sini, menangis justru di-framing sebagai kekuatan. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah pergeseran paradigma yang indah. Dalam tradisi sufistik dan banyak literatur spiritual, air mata memiliki posisi yang sangat tinggi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang menyebutkan bahwa salah satu mata yang tidak akan disentuh api neraka adalah mata yang menangis karena takut atau rindu kepada Allah. Tapi mari kita lihat dari sisi psikologisnya. Menangis di sini adalah bentuk surrender atau berserah diri. Ketika egomu hancur, ego yang merasa saya bisa atur semua ini, saya kuat, maka pertahananmu runtuh. Runtuhnya pertahanan ego itulah yang memicu air mata.
Itu bukan air mata keputusasaan, Chloe. Itu air mata pelepasan. Kamu melepaskan beban menjadi Tuhan atas hidupmu sendiri. Kamu mengakui keterbatasanmu sebagai manusia. Dan paradoksnya, justru di dalam pengakuan kelemahan itulah manusia menemukan kekuatan terbesarnya. Wow, melepaskan beban menjadi Tuhan atas hidup sendiri. Itu kalimat yang menampar. Kita sering tidak sadar kalau kita mencoba mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Tapi Alex, saya ingin menantang sedikit konsep ini. Di puisi itu dibilang, gelap tidak hilang seketika, tapi kini ia ditemani cahaya. Dan beban tidak langsung lenyap. Bukankah ini terdengar seperti semacam placebo? Masalahnya masih ada, utangnya masih ada, penyakitnya masih ada. Apa gunanya transformasi jiwa kalau realitasnya tidak berubah? Pertanyaan yang sangat valid, dan inilah yang membedakan spiritualitas yang matang dengan apa yang kita sebut spiritual bypassing. Istilah spiritual bypassing diperkenalkan oleh psikolog John Welwood untuk menggambarkan kecenderungan orang menggunakan ide-ide spiritual untuk menghindari masalah emosional yang belum selesai. Contohnya, nggak usah sedih, ini semua takdir. Padahal dia sedang depresi berat dan butuh bantuan. Teks puisi ini justru anti-bypassing. Dia sangat realistis. Dia bilang beban tidak langsung lenyap. Artinya, transformasi jiwa tidak menjanjikan masalahmu hilang besok pagi. Utangmu tidak lunas hanya dengan berdoa semalam. Tapi, yang berubah adalah kapasitasmu dalam memikul beban itu. Bisa kamu kasih analogi supaya pendengar kita bisa lebih membayangkannya? Bayangkan kamu sedang berjalan di hutan yang gelap gulita. Kamu tersandung akar, menabrak pohon, ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, seseorang menyalakan lentera kecil di tanganmu. Apakah hutannya berubah jadi taman bunga? Tidak. Pohonnya masih di situ. Akarnya masih di situ. Gelap malamnya masih ada. Tapi, sekarang kamu bisa melihat di mana kamu melangkah. Kamu tidak lagi panik. Rasa takutmu berubah menjadi kewaspadaan yang tenang. Itulah fungsi iman dan ketenangan jiwa. Masalahnya atau hutan gelap tetap ada, tapi persepsimu atau cahaya lentera mengubah pengalamanmu terhadap masalah itu. Al-Quran menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Kata kuncinya tentram, bukan masalah hilang. Ketenangan inilah yang membuat otak prefrontal cortex kita bisa berpikir jernih untuk mencari solusi, alih-alih lumpuh karena panik di amigdala. Masuk akal. Jadi ketenangan itu adalah modalitas untuk menghadapi masalah, bukan pelarian dari masalah. Tapi Alex, bagaimana proses ini terjadi? Puisi ini bilang perlahan cahaya itu datang. Apakah ada tahapan-tahapan tertentu yang biasanya dilalui seseorang dalam transformasi ini? Karena rasanya banyak orang yang ingin berubah, tapi mentok di tengah jalan. Tentu, proses ini tidak linear, tapi pola umumnya bisa kita petakan. Tahap pertama biasanya adalah the crisis atau krisis. Ini fase langkah terasa berat tadi. Seringkali, manusia baru mau berubah ketika rasa sakit untuk bertahan di kondisi lama sudah lebih besar daripada rasa takut untuk berubah. Kita sering menyebutnya rock bottom. Tahap kedua adalah the awareness atau kesadaran. Ini momen cahaya dari dalam. Di sini terjadi muhasabah atau introspeksi diri yang jujur. Bukan menyalahkan orang lain, bos saya jahat, pasangan saya toksik, tapi melihat ke dalam. Apa kontribusi saya terhadap kekacauan ini, di mana hati saya selama ini berlabuh. Dan tahap ketiga yang paling sulit adalah the commitment atau istiqomah. Di puisi dibilang, jiwa mulai tenang bukan karena masalah selesai. Ini adalah fase pemeliharaan, seperti merawat tanaman. Kamu sudah dapat benih ketenangan, tapi kalau tidak disiram dengan zikir, dengan komunitas yang baik, dengan ilmu, dia akan layu lagi. Banyak orang gagal di sini karena mereka mencari sensasi spiritual sesaat, bukan membangun karakter. Saya tertarik dengan konsep rock bottom tadi. Ada kutipan terkenal dari penyair Sufi, Rumi, "The wound is the place where the light enters you." Luka adalah tempat di mana cahaya memasukimu.
Apakah itu berarti kita harus hancur dulu untuk bisa bertransformasi? Itu terdengar agak... Menakutkan. Tidak harus, tapi seringkali begitu karena sifat dasar ego manusia yang keras kepala. Ego kita itu seperti cangkang keras. Kadang, cangkang itu perlu retak dulu supaya cahaya bisa masuk. Retakan itu bisa berupa kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan mendalam. Namun ada juga transformasi yang lahir dari intellectual curiosity atau pencarian makna yang tenang meski lebih jarang. Tapi poin Rumi itu valid dalam konteks bahwa penderitaan seringkali menjadi katalisator yang memaksa kita berhenti bersandar pada hal-hal yang fana. Saat semua pintu di bumi tertutup, barulah kita mendongak langit, kan? Betul juga. Saat kita punya banyak opsi, kita jarang memilih opsi spiritual sebagai yang pertama. Alex, saya ingin membahas baris terakhir. Menemukan kepada siapa ia bersandar. Dalam bahasa agama, ini disebut tawakul. Tapi di dunia modern yang serba kompetitif ini, konsep berserah sering disalahartikan sebagai pasrah atau malas. Bagaimana kita mendamaikan ambisi untuk maju dengan konsep bersandar ini? Ini salah kaprah terbesar tentang tawakul, Chloe. Tawakul itu bukan pasif, Chloe. Tawakul itu aktivitas hati yang sangat dinamis. Ada analogi klasik dari Nabi Muhammad SAW tentang unta. Beliau berkata, ikatlah untamu, lalu bertawakallah. Beliau tidak bilang, lepaskan untamu dan biarkan Tuhan yang jaga. Jadi, rumusnya adalah usaha maksimal atau ikhtiar plus bersandar total atau tawakul. Ambisi untuk maju, bekerja keras, belajar, itu adalah bagian dari mengikat unta. Itu kewajiban logis. Tapi hasil akhirnya, apakah unta itu tetap hilang atau tidak, apakah bisnis itu sukses atau bangkrut, itu wilayah kekuasaan Tuhan. Bersandar artinya melepaskan kemelekatan pada hasil. Orang yang ambisius tapi tidak punya sandaran spiritual akan stres berat jika gagal dan sombong jika sukses. Tapi orang yang punya sandaran, dia akan bekerja sama kerasnya, bahkan lebih keras, tapi hatinya rileks. Jika sukses, dia bersyukur. Jika gagal, dia bersabar karena tahu ada skenario yang lebih besar. Itu yang dimaksud ringan karena dipikul bersama keyakinan. Jadi, kuncinya ada di pemisahan antara usaha dan hasil. Usaha ada di tangan kita, hasil ada di tangannya. Kedengarannya sederhana, tapi prakteknya setengah mati susahnya. Sangat susah. Makanya disebut transformasi jiwa, bukan sekedar tips trik jiwa. Ini adalah latihan seumur hidup. Otak kita diprogram untuk mencari kepastian, dan iman meminta kita untuk nyaman dalam ketidakpastian dunia karena kita yakin pada kepastian janji Tuhan. Luar biasa. Sebelum kita tutup, Alex, jika ada pendengar yang saat ini sedang merasa di fase gelap itu, langkah berat, dada sempit, apa satu langkah kecil yang paling praktis yang bisa mereka lakukan hari ini, tanpa harus menunggu hidayah besar turun dari langit? Langkah paling praktis adalah akui. Berhentilah berpura-pura kuat. Ambil waktu sejenak, mungkin di sepertiga malam atau saat sendirian, dan bicaralah. Bukan berdoa dengan bahasa formal yang kaku, tapi bicara layaknya hamba yang butuh. Katakan, Tuhan, saya lelah, saya tidak tahu arah, tolong pandu saya. Kejujuran atau sidik di hadapan Tuhan adalah kunci pembuka pintu. Seringkali kita berdoa tapi hati kita masih sombong, masih merasa punya rencana cadangan. Coba lepaskan rencana cadangan itu sebentar dan hadirkan hati yang benar-benar fakir di hadapannya. Seperti puisi tadi, biarkan air mata itu menjadi tanda pulang. Terima kasih Alex, sebuah pengingat yang sangat kuat bahwa kegelapan bukanlah akhir, melainkan lorong menuju cahaya yang lebih terang, asalkan kita tahu kemana harus melangkah. Transformasi jiwa bukan tentang menjadi manusia super yang anti masalah, tapi menjadi manusia utuh yang tahu tempat bersandar. Jika episode ini menyalakan sedikit lentera di hati kamu, atau mengingatkanmu pada teman yang sedang berjalan dalam gelap, jangan ragu untuk membagikannya kepada mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya.